figur terbaik, teragung, gitu ya, tiada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengatakan lagi bahwa figur-figur berikutnya yang seyogyanya juga menjadi wasilah dalam hidup kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita. Lalu kemudian guru-guru kita. Kita kenal banyak keterangan-keterangan ataupun amaliyah-amaliyah yang diwariskan oleh guru-guru kita perihal gondelan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup banyak solawat-solawat yang secara tekstual menyebutkan dengan berkah, dengan karomah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini hal sederhana, mudah dicerna untuk tidak kok menyangka-nyangka ketika kita mengatakan bijahil Mustafa, lalu kita kok memintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua insya Allah ngerti, hati kita semua insya Allah juga lurus, jumeneng bahwa Tuhan kita selalu dan selalu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diberi karunia agung berupa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kepada beliaulah kita pun lalu mengambil wasilah. Dan Kanjeng Nabi ini adalah satu-satunya wasilah yang paling muttafaq, disepakati oleh semua ulama tanpa kecuali, dan sekaligus paling akbar, paling agung, paling terjamin, paling benar, paling jos, paling jalan tol, kira-kira begitu. Maka sampai di sini nuwun sewu, marilah berhenti kita mendebatkan tentang hal ini, bahwa seluruh sholawat termasuk mungkin yang cukup sering dijadiin sampel atau contoh untuk diperdebatkan itu sholawat nariyah misalnya gitu ya, itu kita yakini, pikiran kita lurus, hati kita lurus, bahwa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gondelan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah terpikir bahwa sholawat nariyah misal itu bagaikan ketika dulu kaum musyrik Quraisy meminta kepada Hubail, Manat, Lata, Uzza, itu sama sekali tidak sama sekali berbeda. Ngoten nggih, ini satu. Yang kedua, di Al-Qur'an sendiri ada ayat yang mengatakan hendaknya kita ini mengambil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini sampai di sini ini menjadi keterangan atau syarat yang lalu membedakan secara mutlak dengan orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy dulu itu meminta kepada Lata, Manat dan Uzza. Karena syaratnya itu adalah aminu, orang-orang yang beriman, artinya beriman mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terang sekali nggih. Bertakwalah kepada Allah, wajahidu fisabilihi, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah jalan untuk menuju kepada Allah. Wasilah nggih. Wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah dalam menetapi jalan menuju Allah tersebut. Secara umum kita ngerti bahwa wasilah itu ada yang berbentuk amaliyah-amaliyah, sebutlah zikiran, sebutlah misalnya mengaji Al-Quran, sebutlah sedekah, apapun itu, seluruh amal soleh itu adalah wasilah.
Wasilah itu artinya jalan. Jalan bagi kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ngerti bahwa wasilah ini tidak ada juga yang berupa figur. Ini tidak perlu dikatakan sebagai penyembahan terhadap figur itu, bukan. Tapi ia adalah wasilah. Figur terbaik, teragung, gitu ya, tiada lain adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengatakan lagi bahwa figur-figur berikutnya yang seyogyanya juga menjadi wasilah dalam hidup kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita. Lalu kemudian guru-guru kita. Mengapa dua individu yang berikutnya, orang tua dan guru-guru ini menjadi juga penting untuk kita jadikan wasilah? Karena keterangan dari Kanjeng Nabi SAW sendiri bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kita bisa ngerti burda, alhamdulillah, berkat berguru kepada Kak Kuswaidi misalnya. Panjenengan bisa tahu ngaji nahu sorob karena dulu pernah mondok di Pondok Pelangi misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita lalu bisa tahu tentang hadis begini begitu beserta seluruh syarah, keterangannya, kekokohannya dan sebagainya jika bukan dari guru kita? Para ulama yang mengarang banyak kitab pun yang kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tapi kita mengaji karya mereka, baik itu melalui guru ataupun membaca langsung, itu pun bagian dari wasilah kita. Kita kembali kepada wasilah berupa individu atau sosok paling agung berupa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begini, di Al-Quran juga diterangkan begini. Yang pertama, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian ingin menjadi orang yang mencintai Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Aku di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Yuhibib ini kira-kira kalau secara nahwunya itu penyangatan. Maka niscaya, begitu. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Ini yang mengatakan itu Al-Quran. Ketika Al-Quran yang kita imani tanpa keraguan sedikit pun itu telah mengatakan, memfirmankan demikian, maka sewajibnya bagi diri kita itu tidak ada sedikit pun keraguan lagi untuk berjuang, berusaha mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai jalan kita untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah telah mencintai kita dikarenakan kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka apa gerangan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada kita? Mungkin kita berkepentingan dengan nafkah duniawi, mungkin kita berkepentingan dengan rumah tangga, berkepentingan dengan anak-anak dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita pun ngerti bahwa tujuan terbesar kita dalam hidup ini tiada lain adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Bib? Di kafenya dibikin burdahan, sholawatan, biar kafenya nggak bangkrut ini. Saya tertawa. Oke ya, walaupun itu candaan, tapi ayat ini ayat Al-Quran. Maka nun sewu, bolehlah saya mengatakan dengan rada ekstrim nggih. Ketika saya ditanya orang, Pak Edi, Mas Edi, bagaimana sih supaya bisnisnya lancar? Ya selain usaha-usaha rasional, kerja keras, nomor satu, sampean harus mencintai Kanjeng Nabi. Karena sampean akan diselamatkan, akan ditolong. Apa dasarnya? Al-Anfal 33, nggak ada keraguan sedikit pun. Gitu ya, adik-adik yang muda-muda ini.
Maka benarlah tuturan Cak Kus tadi, dan saya berkali-kali mendengar itu. Jika panjenengan sedang mengalami kesulitan, kerumitan, atau impian yang terasa muskil, berat itu, gempurlah itu dengan sholawat. Bersolawatlah sebanyak-banyak sampai pada derajat hatimu merasa hanya memiliki Kanjeng Nabi sebagai penolong. Insya Allah jalanmu akan dibukakan. Mengapa kepada keterangan Al-Anfal ini kita masih menyimpan keraguan? Padahal ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ya, dalam Sirah Nabawiyah itu banyak keterangan-keterangan tentang ini. Salah satunya namanya Abu Sufyan, tapi bukan Abu Sufyan bin Harb ya. Abu Sufyan bin Harb itu kan ketuanya suku Quraisy. Ini Abu Sufyan yang lain, tapi saya lupa binnya. Saya penghafal nama yang buruk kalau udah bin itu. Abu Sufyan yang ini bertemu dengan Kanjeng Nabi suatu hari, lalu memalingkan muka kepada Kanjeng Nabi. Memalingkan muka. Sejak saat itu Abu Sufyan ini selalu merasa hidupnya ini kayak ruwet, bingung, puyeng, gak tentu arah, gak jelas, gelisah, gak karu-karuan. Sampai kemudian ada sahabatnya yang mengatakan, datanglah kepada Kanjeng Nabi, minta maaflah, minta doalah kepada beliau. Datang benar Abu Sufyan ini kepada Kanjeng Nabi, lalu mohon maaf, minta didoakan. Sejak saat itu Abu Sufyan mengatakan bahwa hidupku menjadi sangat ceria, menyenangkan dan membahagiakan. Ini sanad ilmunya, bisa kita tiru. Berikutnya teman-teman, banyak jalan bagi kita untuk bisa sampai pada posisi hati merasa jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu diantaranya mendekatkan diri kepada forum-forum sholawatan, forum burdah dan sebagainya. Bisa pula dengan membaca banyak sirah nabawiyah tentang kemuliaan-kemuliaan Kanjeng Nabi. Kita itu, bagaimana bisa kita itu sampai tidak jatuh cinta kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita memang benar-benar banyak membaca tentang sirah nabawiyah saja. Contohnya ya, dalam sirah nabawiyahnya An-Nadwi itu ada keterangan begini. Ketika Kanjeng Nabi telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penaklukan Mekah, Fathu Mekah itu dilakukan dengan diam-diam, mengumpulkan pasukan, bersiap-siap untuk menuju Mekah. Ada satu sahabat ini, sahabat Kanjeng Nabi di Madinah yang dulunya itu dari Mekah, termasuk muhajirin ya. Namanya Hatib bin Abi Batla'ah, agak angel sebutannya. Namanya Hatib bin Abi Batla'ah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat di dekatnya bahwa gerakan Fathu Mekah ini dilakukanlah secara diam-diam saja supaya tidak menimbulkan gejolak. Karena Rasulullah tidak ingin menghancurkan Mekah, tidak ingin menghancurkan kaum musyrik Quraisy, walaupun sangat bisa secara kekuatan militer waktu itu. Hatib ini lalu diam-diam menyogok seorang perempuan untuk mengirimkan surat yang ditujukan kepada sanak kerabatnya yang masih musyrik di Mekah itu, yang isinya memberitahukan bahwa akan ada pergerakan pasukan besar dari Madinah ke Mekah. Tujuan sahabat Hatib ini tidak lain satu, cuman bukan untuk berkhianat kepada Kanjeng Nabi, bukan, tetapi untuk sekedar memastikan sanak kerabatnya yang masih musyrik di Mekah itu menghindar, mengungsi, karena Hatib khawatir pasukan Islam masuk Mekah itu melakukan penghancuran-penghancuran sebagaimana kebiasaan pasukan-pasukan lain di waktu itu ketika menguasai sebuah wilayah.
Tentu saja Kanjeng Nabi tahu terhadap surat rahasia ini. Taunya dari mana? Dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Nabi berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan saya lupa satunya. Ada dua sahabat yang diutus oleh Kanjeng Nabi untuk mengejar perempuan yang telah berjalan bepergian ke Mekah itu, ketemu di satu tempat perempuan itu, lalu ditanya kepada si perempuan ini, keluarkan apa yang engkau sembunyikan. Perempuan ini mengatakan, tidak ada satupun yang kusembunyikan. Sayyidina Ali mengatakan, yang memberitahuku adalah Kanjeng Nabi. Nabiku tidak pernah berbohong, berdusta atau luput sedikit pun. Karena itu aku percaya kepada Kanjeng Nabi. Keluarkan apa yang kamu sembunyikan, kalau tidak aku akan memaksamu untuk mengeluarkannya walaupun kamu harus telanjang. Melihat sikap Sayyidina Ali yang demikian, perempuan ini lalu mengeluarkan surat kecil itu yang disembunyikan di ikatan rambutnya. Dan ternyata benar, isinya adalah surat pemberitahuan dari Hatib kepada sanak kerabatnya di Mekah. Sayyidina Umar lalu berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, wahai Rasul, izinkan kupotong kepala si Hatib itu. Ya biasalah gayanya Sayyidina Umar kan begitu, main potong kepala ya. Rasulullah mengatakan tidak. Wahai Hatib, kata Kanjeng Nabi, mengapa kamu melakukan ini? Hatib lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ada sedikit pun niat untuk mengkhianati engkau. Saya hanya ingin sanak kerabat saya yang masih ada di Mekah sana terselamatkan dari kemungkinan serangan pasukan Islam yang akan masuk ke sana. Kalau sahabat-sahabat terkemuka lainnya masih punya banyak sanak kerabat yang kuasa, perkasa yang berada di Mekah, tetapi sanak kerabat saya itu orang-orang lemah semua. Begitu kata Hatib. Apa coba yang dikatakan Kanjeng Nabi kemudian? Kanjeng Nabi mengatakan bahwa seluruh orang Mekah akan aku jaga dan lindungi, termasuk sanak kerabatmu. Kamu tidak usah khawatir. Kita itu kalau membaca sirah begini, bagaimana hati kita enggak tergetar membayangin sosok yang luar biasa seperti ini? Gitu ya. Tentu kita tidak bisa melupakan atau menomorduakan bahwa wasilah atau cara kita, jalan kita untuk bisa mencintai Kanjeng Nabi adalah dengan juga memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seluruh keterangan tentang kemuliaan bersolawat kepada Nabi SAW ini luar biasa banyak sekali. Saya kutipkan sebagian aja ya. Ada hadis yang menuturkan begini, man sallama alayya wahidan sallamallahu alaihi asyra. Siapa yang membaca solawat kepadaku satu kali, maka dia akan dibalas dengan 10 salawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba nggih kita bayangin ini dengan mata merem misalnya. Ini yang langsung membalas solawat kita itu, salam kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha kuasa, yang kepadanya kita bersandar, bertumpu, memohon dalam segala keadaan, yang kepadanya kita itu tidak ada apa-apanya, kekuatan sedikit pun, kecuali atas karunia dan pertolongannya. Allah lah sendiri yang menjamin akan membalas. Padahal sesederhana kita mengatakan sallallahu alaihi Muhammad itu udah 10 kali sallallahu alaihi Muhammad. Gitu. Ada lagi hadis yang mengatakan begitu. Ma min ahadin ayyusallima alayya. Tidak ada seorang pun yang membacakan sholawat kepadaku illa raddallahu azza wa jalla, kecuali Allah itu, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah itu mengembalikan ruhku kepadaku. Ini bahasa simbolis gitu.
hatta arudda alaihi salam, sampai aku, kata Kanjeng Nabi, bisa membalas salam kepadanya. Ini pada hadis yang kedua ini, bayangin, ketika kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, itu di waktu yang sama yang membalas kita itu selain Allah juga Kanjeng Nabi. Bagaimana kita tidak jatuh cinta? Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Itu nun di sana itu, imajinasikan coba. Nun di sana itu, Kanjeng Nabi menjawab. Alaika salam ya Edi, alaika salam ya Roy, alaika salam ya Habib. Kanjeng Nabi. Terakhir nggih. Berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dijamin oleh hadis sahih, dijamin ijabah. Karena itu kita diajarkan di antara tata cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan membaca hamdalah, lalu membaca sholawat. Setelah membaca sholawat, berdoalah sepuas-puas. Akhiri dengan hamdalah dan pungkasi dengan sholawat. Seseorang pernah menuturkan dengan ilustrasi yang menarik begini, jika engkau berdoa dengan menyebut nama Kanjeng Nabi di awal dan Kanjeng Nabi di akhir, itu bagaikan sebuah buku. Yang kau buka halaman pertama itu ada Kanjeng Nabi, kau tutup di halaman terakhir ada Kanjeng Nabi, maka seluruh halaman dari doamu itu semuanya dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada hadisnya. Kullu du'ain mahjubun minas sama. Seluruh doa permohonan manusia itu tertutup dari langit, atau maksudnya tertutup dari ijabah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yusallima ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai si pendoa ini mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh doa permohonan kita, hajat kita yang kita mintakan kepada Allah itu terhijab untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ini menyertakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permohonan-permohonan kita. Dan ini dituturkan oleh sebuah hadis. Oke teman-teman, saya kira menjadi seorang muslim, seorang mukmin, rasanya itu sesimpel begini. Berimanlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Bertakwalah kepada Allah, dalam artian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu kemudian cintailah Kanjeng Nabi. Selesai. Karena Kanjeng Nabi menjamin seluruh terhadap apa yang menjadi hajat kita di dunia dan akhirat. Menjamin bahwa Allah pun akan mencintai kita jika kita mencintai Kanjeng Nabi. Menjamin bahwa kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Kanjeng Nabi baik di dunia dan akhirat. Tidak ada satu jaminan pun yang selengkap, sedetil, semeyakinkan ini, ya, semantap ini, baik dalam hasanah Al-Quran ataupun hadis, kecuali jaminan berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini insya Allah akan segera menyambut bulan Maulid, ya. Kalau bulan kalau nggak salah itu 18 Oktober ini udah mulai satu Maulid. Sebisa-bisa momen Maulid ini kita jadikan momentum untuk semakin menggencarkan atau memulai jalan kita untuk berwasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Andai tidak pandemi, rasanya pengen maulidan tiap hari selama maulidan. Tapi kita bisa melakukannya juga baik secara personal di rumah, tidak harus melalui sebuah pesta.
Jika panjenengan punya rezeki, gencarkanlah sedekah di bulan Maulid itu. Perbanyaklah amal-amal soleh, kira-kira begitu. Dan perbanyaklah solawat-solawat. Apa yang menjadi hajatmu, misalnya, Allah mudahkanlah jodohku, mudahkanlah jodohku. Sertakanlah kanjeng Nabi di dalam doamu. Sertakanlah kanjeng Nabi di dalam doamu. Istijabah.